Dan saudara, untuk mengetahui apa saja poin dari kuasa hukum Peggy dalam sidang pra-peradilan tadi siang, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas dari Bandung, Jawa Barat. Fida, selamat siang Fida. Kuasa hukum sempat menyebut polisi telah melakukan kesalahan prosedur dalam menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina ini. Tepatnya salah prosedur seperti apa yang dimaksud oleh kuasa hukum Peggy? Ya, Jihan, paling tidak ada beberapa hal yang kemudian menjadi titik berat dalam permohonan yang kemudian dibacakan oleh pihak dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pertama di hari ini kepada tentunya majelis hakim dari pra-peradilan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Di antaranya, Jihan dan juga saudara, ini adalah tentang kecacatan prosedural hukum yang selama ini dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat terhadap Peggy Setiawan selaku klien mereka. Lalu selanjutnya, Jihan dan juga saudara, yang juga menjadi sorotan ini terkait error impersona atau salah orang, salah sasaran, dan juga salah objek, atau lebih ringkasnya ini adalah salah tangkap yang dilakukan oleh penyidik kepada Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dan juga bahkan otak dari pelaku pembunuhan berencana terhadap Vina dan juga Eki di Cirebon 8 tahun lalu. Dan yang selanjutnya yang juga menjadi sorotan ini adalah terkait lemahnya alat bukti yang kemudian dimiliki atau dikantongi oleh Polda Jawa Barat terhadap penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Dan tadi Jihan dan juga saudara, tentunya tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini menyampaikan bahwa terkait dengan kecacatan prosedural hukum yang kemudian dilakukan oleh penyidik, ini dijelaskan dalam artian prosedural penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kalau menurut dari kuasa hukum Peggy Setiawan, seharusnya berdasarkan peraturan KUHP begitu ya, penangkapan ini harus dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian, atau seharusnya penetapan tersangka ini seharusnya dilakukan terlebih dahulu, baru dilakukan penangkapan. Namun kalau dalam kasus penetapan tersangka Peggy Setiawan yang terjadi pada tanggal 20 Mei hingga 21 Mei lalu, tepatnya di tanggal penangkapan Peggy Setiawan dan juga penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka, yang dilakukan ini justru terbalik, di mana Peggy Setiawan ini terlebih dahulu ditangkap, ditahan, dan baru ditetapkan sebagai tersangka. Namun lebih lengkapnya, Jihan dan juga saudara, berikut kami kutip pernyataan dari kuasa hukum Peggy Setiawan yang disampaikan kepada majelis hakim dalam sidang pra-peradilan pagi tadi. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP, serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik, yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. Lebih detail, Jihan dan juga saudara, tadi kuasa hukum dari Peggy Setiawan ini juga menerangkan terkait prosedur penangkapan dan juga penetapan tersangka Peggy Setiawan, di mana Peggy Setiawan ini pada 20 Mei lalu ini ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Jawa Barat. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, ini baru Peggy Setiawan pada tanggal 21 Mei 2024 ini ditetapkan sebagai tersangka. Dan hal yang juga disoroti di sini, Jihan dan juga saudara, adalah terkait keberadaan alat bukti yang dinilai lemah oleh tim kuasa hukum dari Peggy Setiawan, di mana
sebelumnya atau sesuai dengan prosedural hukum, penetapan seseorang sebagai tersangka ini seharusnya sudah didukung minimal dengan 2 alat bukti. Namun pihak kuasa hukum ini dalam persidangan tadi ini juga menjelaskan bahwa Peggy Setiawan ini terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei 2024 dan baru pada tanggal 22 Mei 2024 ini pihak penyidik mendatangi kediaman atau rumah dari Peggy Setiawan untuk kemudian selanjutnya ini mencari barang bukti. Inilah tentunya yang diharapkan dalam sidang pra-peradilan ini, Jihan dan juga saudara, dapat kemudian dibuka secara gamblang oleh pihak kepolisian terkait bukti-bukti yang kuat dalam penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV.